Ini orang kan? Astagfirullahaladzim. Punten. Assalamualaikum. Orang tuh malah badannya gemuk. Orang betapa gemuk ya ini ya. Oh, tadi dulu belum itu betapa namanya. Barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam perjalanan Dzikir Jalan. Dzikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar. Perjalanan ini untuk meningkatkan level kesadaran kita supaya kita tidak kayeman dalam kondisi mabok, ya. Selama ini tanpa kita sadari, kita itu dalam kondisi mabok, tidak ingat. Maka dari itu, yuk kita awali perjalanan Dzikir Jalan ini. Mudah-mudahan perjalanan ini betul-betul bisa memberikan manfaat kepada kita. Nah, di pegunungan itu tuh sebelah sana itu, yang terdapat gua yang luar biasa. Yang ceritanya ini ya, gua yang paling wingit, ada istananya siluman kalau nggak salah, ya. Dan hanya segelintir orang yang berani masuk ke sana, karena katanya ini sangat wingit, ya. Itu dibilang itu dedengkotnya gitulah. Oke, yuk kira-kira kita akan mengalami apa di sana, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Yuk. Alhamdulillah sahabat semuanya, inilah alam yang kita tuju, yang luar biasa. Di lokasi ini sudah saya merasakan sesuatu sentuhan-sentuhan hangat dan juga sentuhan-sentuhan dingin, sehingga membuat cengep-cengep. Gini teman-teman, kita awali untuk berzikir jalan di siang hari yang sejuk ini. Mari kita betul-betul menerapkan atau setel rasa bahagia dalam diri kita, setel rasa bahagia, setel ayem, adem, ayem, tentrem, ya, setel adem, ayem, tentrem dalam diri kita, setel syukur supaya nanti tidak tersedak dalam mengkonsumsi tayangan ini. Ini adalah perjalanan Dzikir Jalan, pelan-pelan yuk sambil berjalan di lokasi ini yang katanya ceritanya itu yang bervariatif, ya. Jadi kalau tidak diawali dengan setel, jadi gagal paham. Kalau yang belum paham juga, yuk unduh aplikasinya, yaitu aplikasi Adem Ayem Tentrem. Bagaimana caranya unduhnya, Kang? Iya, harus selaraskan bahwa saya saat ini adem, ayem, tentrem, tidak kekurangan apapun, sudah itu ya. Lanjut ke lokasi gua di lereng sana, nanti salah lokasi itu. Jadi gini,
nyaris tak dijamah oleh manusia, dijamah oleh orang karena memang ada sebab-sebab tertentu. Ini konon cerita ini dedengkotnya lah, dedengkotnya penghuni goa. Entahlah itu siluman ataukah jenis jin ataukah apa. Di situ dedengkotnya yang menghuni itu, dan bila sembarangan orang masuk ke situ maka akan mendapatkan sesuatu. Ya sesuatu apa nggak tahu. Tapi sebenarnya kita pun ada rasa takut sama. Tapi untuk sementara ini kita blokir dulu rasa takut itu. Kita penasaran, ingin mengkaji. Sebenarnya ada apa di balik itu, kok sebegitunya orang-orang mengarahkan pikirannya untuk angker, bahkan dinyatakan ini didengkotnya jin katanya. Yuk, tenang aja. Bagaimana cara dengan rasa sendiri? Diseruput dulu kopinya, tenang, nikmati. Nah, terus apa? Sadari bahwa hari ini saya sedang mengalami bahagia. Ya, jadi hilangkan kegembrungsungan hati kita. Udah, lepas. Tuh. Naik, sekarang turun lagi, nanti naik. Kira-kira kalian saya ajak ke sini, saya ajak untuk vaksin ke alam, ya. Jadi mengapa saya mengajak kalian untuk berjalan-jalan di alam? Ini ada maksudnya. Ini alam itu dari kata alami, berarti kita untuk kembali ke alamiahan diri, ke naturalan diri. Makanya kita sebut namanya dikir jalan. Dikir jalan terus, dikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar. Untuk meningkatkan level kesadaran kita supaya semakin cerdas. Sekarang masalahnya apa? Banyak orang pintar tapi tidak paham. Itu ya, ya. Yuk, tenang. Tidak harus pintar kok, yang penting paham. Nah, mungkin itu tuh loh nih. Dulu. Nah, saya lihat kita di tebing yang sangat dalam itu di sana, dan pasti ini. Nah, kalau dari sini itu resikonya besar sekali. Apanya itu tambang, tapi resikonya sangat besar. Nah, baik kita coba kalau nggak. Assalamualaikum. Kumun sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, wujudnya apapun jenisnya, kami bermohon untuk memasuki gua ini bertujuan untuk mencegah. Kami mohon maaf. Oke. Karena di sini itu tidak sembarangan orang yang masuk ke sini. Kita dulu yuk, pelan-pelan yuk. Aman ya. Kalau di sini masih aman, tapi kalau masuk lebih dalam lagi, di sanalah letaknya. Itu udah gerbangnya tuh. Nih, ada pembatasnya. Yuk, kita rasakan dulu. Jangan lupa untuk mengaktifkan seluruh kita, libatkan seluruh indera kita yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita, supaya kita betul-betul bisa menangkap bahasa alam ini,
Dan apapun yang kita alami, kita ambil nilai positifnya, arahkan pikiran kita ke yang positif. Nah, ini ada gerbang gaib. Ya, kita artikan sebagai gerbang gaib karena setelah gerbang ini itu bisa jadi tidak bisa kembali. Bisa jadi nanti bisa melihat sesuatu apapun di sana, bahkan orang bisa celaka. Makanya ini sama sekali nggak ada yang berani masuk ke sini. Tapi kita karena menjalani perjalanan dikir jalan, tetap selalu kita menafsirkan apakah itu gerbang gaib, yaitu gerbang ke pemahaman selanjutnya, ya. Jadi maksudnya supaya nanti tidak mentok. Yuk kita tembus gerbang ini. Assalamualaikum. Punten. Kula nuwun. Gede banget nih. Punten. Mana nih? Inilah. Kata ini dedengkotnya katanya nih. Tempat dedengkotnya di sini. Ini ada sepatu nih. Sepatunya siapa ini? Nih. Barangkali punyanya orang di sini nih. Udah yuk. Kita mencoba masuk lebih dalam lagi. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Aduh. Bagaimanakah reaksi batinmu ketika melihat suasana seperti ini? Tuh, perhatikan nih. Guanya panjang banget. Tuh. Tapi ada kabut-kabutnya nih. Kabut yang menghalangi pandangan kita sehingga tidak tembus ke sana. Tuh. Wow. Super keren. Tapi itu orang bukan tuh. Itu tuh. Giring kamera. Itu. Tuh. Tuh. Kelihatan gak sih di kamera sih? Itu. Tuh. Samar-samar tapi. Tuh. Maksud. Sini nih, tadi dulu. Tuh kan. Nih. Coba kamera liatin. Tadi dulu. Coba dilihat. Itu kamera orang bukan. Ini ya. Tapi kayak badannya separuh tuh. Badan separuh. Itu. Ya kan? Ini ya. Tuh. Ini bukan orang. Assalamualaikum. Punten. Ini orang bukan. Tuh kan. Kayak badannya separuh. Tuh kan. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Tadi dulu. Kayak penasaran. Cuma badannya ke atas itu. Gak ada kakinya. Assalamualaikum. Punten. Tuh. Di kamera kelihatan kan? Udah. Tenang aja, kita kejar aja. Ini kayak katanya galak. Tapi melihat kita kok malah pergi. Gimana ya? Iya. Assalamualaikum. Punten. Hah? Cepet banget. Tuh kan. Udah kita kejar aja. Banget ini ya. Gini saya lihat tadi Ki. Kayaknya nggak ada kakinya. Cuma separuh badan ke sini gitu. Kirain cuma ada dalam dongeng. Ini beneran ada. Serem banget. Mengambang gitu. Wow. Coba sini. Assalamualaikum. Perhatikan di guanya ini indah sekali nih. Wow. Berarti ini ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Pak. Aduh. Yuk lagi yuk. Assalamualaikum. Punten. Wow. Guanya dalam banget nih. Tuh. Ini mungkin istananya tuh.
perhatikan nih. Tuh, ini mungkin yang dimaksud istana mereka di sini nih. Wow. Assalamualaikum. Kita bisa lihat dari segala sudutnya nih teman-teman nih. Dari tekstur bebatuannya yang unik sekali nih. Tuh, ini mungkin gerbang yang terakhir ini, ataupun istana ke dalam ini nih. Wow. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Ih. Asui. Nih, bercabang-cabang nih guanya nih. Di sini ada danaunya ini. Tuh. Buat ini mungkin apakah istilahnya Blorong gitu? Istilahnya Blorong. Lihat dulu. Assalamualaikum. Tuh. Dengar enggak? Lihat dulu. Punten. Kamu dengar gak? Assalamualaikum. Tuh. Assalamualaikum. Punten. Tuh. Astagfirullahaladzim. Makanya kita kata itu dulu. Kita sudah memasuki gerbangnya ini maksudnya nih. Wih, dalam kerajaannya kita. Tuh. Di mana ini? Assalamualaikum. Tuh. Coba dengarkan nih. Ini suara apa yang bagusnya loh? Kayak orang sesak napas gitu. Tuh. Tak dulu nih. Assalamualaikum. Ya ampun. Ini serem banget. Apakah mungkin di sana gitu? Tuh. Punten. Ini siapa? Astagfirullahaladzim. Saya cek dulu ya. Ini suara ini. Tuh. Assalamualaikum. Saya penasaran ini nih. Coba ya. Assalamualaikum. Ada di sekitar sini suaranya nih. Tuh. Tuh. Ada di sekitar sini. Tuh. Punten. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini gak jelas nih. Suaranya masih di sini nih. Di sekitar sini. Tuh. Apakah mungkin di sini gitu? Bisa nggak ke sini? Astagfirullahaladzim. Nih. Ya ampun. Kayak di dalam sini loh. Bayangin dulu nih. Apakah mungkin ke sana gitu? Astagfirullahaladzim. Dulu. Waduh. Bisa nggak saya? Takutnya longsor. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Sini. Sini. Ini cuma ada ini satu-satunya. Hati-hati, was. Aduh. Nih. Suara di sini. Apakah mungkin lubang ini nih? Coba lihat. Nih. Tapi suaranya di sini nih. Wah, ini ya, bukan ini. Hah? Baju ini ya. Mana? Baju siapa ini ya? Wah, Perasaan bosan orang nih. Tadi dulu. Kesini. Coba sini. Sini. Tuh, suaranya di sini.
Itu. Itu. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Coba. Ini orang kan? Astagfirullahaladzim. Punten. Assalamualaikum. Orang tuh malah badannya gemuk. Orang betapa gemuk ya ini ya. Tadi dulu belum itu betapa ini kak. Maunya kayak orang. Apa ya? Sahabat. Sesak napas tuh. Tuh lihat. Tadi dulu. Assalamualaikum. Mbak. Punten. Daripada kita penasaran, kita nanti coba aja untuk berinteraksi dengan beliau nanti. Ini kenapa? Tapi saya rasa ini orang kayak semacam terjebak gitu, maksudnya terjebak seperti ini nih. Masa ada orang bertapa di sana misalnya, ngapain tuh? Ya iya. Assalamualaikum Mbak. Baik. Kita coba aja masuk aja. Assalamualaikum. Maaf ya Pak ya. Kita dulu. Astagfirullah. Wah ini. Kayaknya muat deh. Aduh. Maaf. Alhamdulillah. Pak. Lagi ngapain di sini Pak? Oh bener nih. Dia agak sadar diri. Maunya kayak nggak sadar. Tapi bener kayak napasnya ini kayak sesek banget. Pak. Punten, maaf bila kami mengganggu. Maaf ini siapa? Gini aja. Karena dia itu sedang di luar kesadaran maksudnya. Mungkin dia sedang pingsan, mungkin sudah juga karena memang dia tidak sadar apa-apa. Jadi ditanya pun nggak jawab, nggak nyambung. Kita coba aja yuk untuk supaya mudah-mudahan bisa dibangunkan kesadarannya sehingga bisa berkomunikasi dengan kita. Punten. Alhamdulillah Pak. Gini aja Pak. Kita keluar yuk Pak. Di sana aja, di sini susah bembek Pak. Iya. Bisa keluar Pak. Saya Tarto Pak, bukan siapa-siapa, tenang saja. Iya. Namanya Pak siapa ini? Samad. Oh Pak Samad. Pak Samad. Yuk Pak keluar Pak. Yuk sama saya keluar Pak, bantu yuk keluar yuk. Kita bantu aja ya keluar dulu ya. Yuk Pak, pelan-pelan Pak. Iya. Alhamdulillah bisa ya Pak ya. Ini udah sadar nih, dulu pelan-pelan. Saya dulu ya. Alhamdulillah. Jadi dia tutup pingsan, makanya nggak sadar. Aduh, sini Pak. Aduh, alhamdulillah. Ya, ya, pelan dulu. Ya, pelan-pelan. Ya duduk dulu Pak. Bapak tuh ngapain di sana tadi? Gini, tenang dulu Pak, tenang dulu. Maksudnya saya pengen tahu, Bapak memang di sini tuh lagi bertapa, ataukah memang Bapak tersesat? Itu maksudnya Pak. Iya. Oh, Bapak sedang ngaret suket, ngaret rumput. Ya terus tadi menutup apa? Oh. Jadi setelah itu nggak sadar gitu maksudnya, nggak tahu. Oh baik. Jadi Bapak ini menutup gua di depan sana, ada gua kecil katanya ditutup sama Bapak ini. Pakai apa Pak? Pakai tanah.
pakai tanah. Iya. Lah terus setelah itu Bapak nggak sadar kayak tidur. Terus sesak napas. Oh, baik. Apakah Bapak ada yang menggotong ke sini? Apa gimana Pak? Tahu-tahu di sini Pak maksudnya? Nggak tahu. Baik. Berarti kita ambil kesimpulan saja teman-teman. Maksudnya karena Bapak ini tuh menutup gua ya. Gua maksudnya lubang kecil di sana. Tanpa disadari itu justru malah menutup ya. Menutup jalur napas sendiri. Jadi akhirnya napas sesak seperti ini nih. Napasnya sesak, nggak bisa itu keluar. Ini mengandung makna bahwa kita semua itu jangan pernah mencoba untuk menutup ya, menutup jalan rezekinya orang, menutup kebebasan orang, supaya apa? Kita pun tidak tertutup juga, karena akan kembali kepada kita juga. Ini adalah makna yang baik. Kita mengarahkan pikiran kita yang baik, maksudnya ini terjebak karena ulahnya sendiri, terjebak dalam tadi sesak napas dan juga di dalam tadi sana itu. Jadi bukan karena siluman, bukan karena jin yang membawanya, tapi ulahnya sendiri yang menjebaknya sendiri itu. Ya, iya Pak. Bapak ingat rumahnya Pak? Berarti Bapak di sini ingat nggak berapa lama di sini? Nggak ingat. Oke, ya teman-teman, ayo kita pulang aja yuk. Yuk pulang Pak. Bisa jalan sendiri Pak. Bawa air nggak? Oh ya ada. Oh di sana ya. Udah yuk. Yuk pelan-pelan. Oke. Rumahnya di mana? Rumah di mana tadi Pak? Gelempang. Gelempang. Oh udah Gelempang. Udah yuk. Gelempang pasir ini kan. Oh iya kita pulang aja yuk. Astagfirullahaladzim. Mana tadi lupa jalannya saya. Ini ya. Oke. Orang bekembuk lagi nih. Yuk, lewat sini Pak. Tuh, ya pulang. Ya, iya lewat sini. Ya. Kalau kita berpikir lebih dalam, ternyata ini sih mengandung sebuah makna atau pesan cinta dari Tuhan untuk kita semuanya ya. Dari yang dialami oleh beliau tadi, Bapak tadi yang terjebak dalam gua itu, ternyata atas ulahnya sendiri yang tadinya itu menutup gua ya. Ternyata setelah saya kaji lagi itu bukan cuma menutup gua, tapi menutup jalan rezekinya orang lain ya. Jadi apapun yang berasal darimu akan kembali padamu juga. Tadi ketika kita menutup rezeki orang, kita pun justru akan tertutup. Tadi menutup gua, ya, menutup lubang gua, ternyata membuat dirinya napasnya sesak. Jadi apa ya? Menjadi penyakit sehingga tidak bisa bernapas. Nah ini apa? Ternyata dirinya sendiri yang menanamnya, dirinya sendiri yang menutup nafasnya sendiri. Nah ini penting teman-teman. Yuk mulai saat ini dan seterusnya kita untuk selalu menebarkan kebahagiaan dan mempermudah jalannya orang lain, dan itu pasti nantinya kita pun akan dipermudah oleh Tuhan apapun itu ya. Mudah-mudahan tayangan ini bisa menambah pengalaman kita, mendidik kita menjadi pribadi-pribadi lebih bijaksana, pribadi-pribadi yang bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan terhibur selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, cipar-cipur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari.
silakan hubungi Pak Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.